Selamat siang para mahasiswa. Selamat siang Selamat siang, para Pak. mahasiswa PDE, Product Design Engineering, BES, Binus Aso School of Engineering. Ya, hari ini kita lanjut mengenai latihan dari pesamaan diferensial yang tidak esa dapat dieksakan, bisa dikerjakan nggak? Halo, soalnya? Soalnya kan ada di materi yang masing-masing tuh. Ya, materinya kemudian ada di sana ada soal latihan banyak tuh, ya, lumayan banyak. Halo? Baik. Dari PD yang tidak eksak dapat dieksakan. Ada yang mau tanya? Halo para mahasiswa dan mahasiswi. Sudah coba belum kerjakan soal latihannya? Belum. Kok belum? Itu soal kan selesai kirim pada minggu pertama kalau salah ya, atau minggu kedua tuh. Sudah kirim melalui WA group ya kan? Baik. Mungkin saya kasih contoh lagi yang variabelnya yang 2 variabel, berarti itu yang 1 variabel baru ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Ini sudah kelihatan nih? Halo? PowerPoint-nya udah kelihatan? Belum ada, Pak. Oh, belum. Belum. Baik. Oh ya, ini hilang jadinya. Ini kita masuk ke... Sekarang sudah kelihatan? Sudah. Sudah kelihatan sekarang? Udah kelihatan, Pak, slide-nya. Oke, makasih. Makasih, Pak. Responnya, baik. Kita ambil, ini ada soal latihan yang di buku e-book saya ya. E-book saya tuh di halaman 41 ya. Kalau Anda mau lihat nanti ada latihannya di halaman saya ini nulis itu. Tunggu. Sudah sini. Baru mulai aja udah nggak bisa nulis nih, sebentar ya. Ini ada apa nih? Tadi saya nulis ini saya nulis tadi bisa. Ya. Ada apa lagi? Apa ini matiin kan? Ada pengaruh ini. Kan. Wah, kacau nih. Pada ini saya tulis tadi bisa, kok sekarang nggak bisa ya? Apa ya? Waduh, mater. Pas saya ganti nih. Oh, ininya belum. Sorry. Udah bisa. Nah, kita ada di halaman 41 ya. Halaman 41 di buku yang e-book yang saya berikan kepada Anda, yaitu PD yang dapat dijadikan PD eksak ya. Itu nomor 4. Itu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X kurung DX ditambah Y DY
sama dengan 0. Ya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X kurung DX tambah Y DY dengan 0. Nah, di sana saya diberitahukan jawabannya sama faktor integrasinya. Faktor integrasinya UX atau U dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau X, ya sudah ya, minggu yang lalu sudah terakhir itu contohnya, sudah. Mungkin kita coba yang faktor integrasi dari U sama dengan, kita coba ya. Sebelumnya ini kita cari dulu nih. Ini adalah sebagai M, X, Y-nya. Ini tanda depan ikut ya. Ini adalah sebagai N, X, Y. Jadi M, X, Y-nya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X. Sedangkan N X, Y-nya adalah Y. Nah, di sini kita cari selalu turunan M ya, terhadap Y ya, per do Y. Jadi lingkari Y-nya. Kita lingkari ya. Kalau ini do N per do X. Nggak ada X-nya. Kalau nggak ada X-nya ini konstan, berarti ini 0 ya. Kalau ada X yang diturunkan. Ini terhadap Y. X kuadrat bukan Y. Bukan Y berarti konstan. Turunannya 0. Y kuadrat turunannya 2Y. X konstan turunannya 0. Jadi selain dari Y itu adalah konstan. Kalau per do Y. Kalau do X selain dari X itu adalah konstan. Berarti Y adalah konstan ya. Jelas sampai sini? Berarti sini ini sama dengan 2Y. Ini sama dengan 0. Apa kesimpulannya? Bahwa do M per do Y tidak sama dengan do N per do X. Jelas ini? Halo? Halo? Jelas. Jadi ini bukan PDSA ya? Bukan PD. PD itu persamaan diferensial eksak. Nah, supaya lebih eksak, kita gunakan faktor integrasi. Nah, kita coba ya. Mungkin Anda coba kalau U dengan UX bisa. Ini ada dua nih. Ini bisa, ini sebenarnya bisa dengan U adalah UX. Sorry. U-nya bisa UX, bisa. Bisa juga U-nya adalah, sorry. U itu adalah faktor integrasinya adalah UX kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau yang cara ini kan sudah minggu lalu ya. Nah, cara tesnya itu kan kita coba cari yang do M per do Y kurang do N per do X dibagi apa? Masih ingat nggak? Kalau dibagi P, apakah fungsi X? Dibagi min M, apakah fungsi Y? Ya kan? Apakah fungsi Y gitu kan? Nah, ini kita lihat. Ini supaya X kuadrat tambah Y kuadrat, itu yang terakhir, yang keenam adalah apa? 2XN kurang 2YM. Nah, hasilnya apa? Berarti di sini kita cari dulu 2XN kurang 2YM, itu sama dengan apa? Nih, 2XN. 2X kali N-nya. N ini berapa sini? N ini. N ini kan. N-nya, N-S, Y-nya adalah Y. Dikurang 2Y kali M. M-nya sendiri ini. Yang ini, sama ya. Yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah X. Sehingga hasilnya 2XY dikurang 2X kuadrat Y kan. Y kali X kuadrat Y tambah, ya kan. Bukan tambah, kurang ya. Ini min kali plus, ini kan plus ini. Dikali min 2Y. Jadi min 2Y kali Y kuadrat, Y pangkat 3. Min kali plus min juga 2Y kali X, 2XY.
Ya, min 2xy. Ada yang bisa disederhanakan nih? Anda lihat sini. Ini plus, ini min. Ya, nak? Plus 2xy, sini min 2xy. Ini saling meniadakan atau jumlahnya 0. Maka yang tinggal ini adalah, Anda lihat, kalau dikeluarkan, apa? Yang bisa dipaturkan apa? Dikeluarkan min 2-nya, min 2y bisa dikeluarkan. Tinggal apa? Ini keluarkan min 2y tinggal x kuadrat. Ini min keluarkan min jadi plus. Dikeluarkan 2y tinggal apa? Keluarkan 2, keluarkan y pangkat 3 bagi y kan y kuadrat. Sampai sini jelas enggak? Halo? Halo, sampai sini jelas atau tidak? Jelas, Pak. Oke, baru masuk di sini. Ya, ini yang kalau faktor integrasinya adalah yang ini. U adalah faktor integrasinya U x kuadrat tambah y kuadrat. Itu do m per do y berapa tadi? Do m per do y adalah 2y dikurang ini 2y ya. 2y dikurang 0 ya. Do n per do x adalah 0 dibagi dengan min 2y kali x kuadrat tambah y kuadrat. Ini hasilnya apa? 2y dibagi min 2y kali x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi 2y ini bisa dicoret. Maka tinggal apa? Plus bagi min 1 per x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, dapat ini kan, Anda lihat ini fungsi apa nih? Ini adalah fungsi x kuadrat tambah y kuadrat kan? Kan harusnya ini. Mengandung unsur x kuadrat tambah y kuadrat. Anda lihat benar? Adalah fungsi x kuadrat tambah y kuadrat. Ada unsur x kuadrat tambah y kuadrat. Benar atau salah nih? Halo? Halo? Sampai sini jelas nggak nih? Halo? Bisa coba lagi misalnya. Jelasan sampai sini. Mengandung ini kan, baru kita karena benar ini adalah mengandung unsur. Ini ada unsur ini ada di sini ini. S kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, ini unsurnya. Nah, baru dimasukkanlah rumus, harus dimisalkan. Ya, harus dimisalkan Z sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, kita misalkan untuk lanjutannya. Misalkan ya. Misalkan Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Sorry. X kuadrat tambah Y kuadrat ya kan? Ya, Z dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di sini Anda belum masuk do U per U. Kan ada yang batu saya jelaskan itu kan. Bentuk umumnya adalah do M per do Y dikurang do N per do X. Nah, yang bawah ini yang beda-beda kan. Yang lupa sini adalah do Z. Karena dimisahkan Z dengan ini do Z sini. Tapi kalau nya X saja do X, kalau Y saja do Y. Ya. Terus kalau dia X kuadrat tambah Y kuadrat, ini adalah apa nih? 2XN kurang 2YM. Yang ini. Maka do U per U sama dengan, nah ini tadi kita udah cari nih. Berapa? 2M per 2Y kurang 2N per 2X per 2XN kurang 2YM. Hasilnya adalah ini. Ini hasilnya apa nih? Hasilnya min 1 X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya enggak? Kita salin. Hasilnya adalah min 1 X kuadrat tambah Y kuadrat kali do Z. Dan jangan lupa ini adalah sama dengan Z yang kita misalkan. Maka ini menjadi do U per U adalah min 1 Z do Z. Halo? Sampai sini jelas nggak nih? Halo?
Maka do U per U apa? Sama dengan min 1 kali do Z per Z. Nah, untuk mencari U-nya kita learn-kan, ya, integralkan, ya, integralkan. Jadi integral do U per U sama dengan min boleh keluar integral do Z per Z. Integral do U per U adalah ln U sama dengan min ln Z. Ln U sama dengan min ln Z, min pengali pindah ke belakang jadi pangkat. Z pangkat min 1, ya enggak? Ini artinya min 1 sini. Min 1 pindah ke belakang jadi pangkat. Pangkat pindah ke depan jadi pengali, ya kan? Sehingga ln sama dengan ln, hilangkan ln-nya, U sama dengan Z pangkat min 1. Atau sama dengan seper Z. Z itu apa tadi? Z itu adalah yang kita misalkan tadi kan? Adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Sudah paham di sini? Halo? Halo, sampai sini jelas di sini? Jelas, Pak. Jelas, Oke, terima kasih. Mohon responnya ya. Jadi saya ini baru tahu Anda ngerti atau enggak. Yang mahasiswanya jelas sampai sini? Halo? Jelas Pak, jelas. Kalau nggak jelas tanya ya, tanya aja. Baik, setelah dapat paton integrasi, untuk PD yang tidak eksak tadi ini, bukan PD eksak, dikalilah dengan paton integrasi sehingga ini menjadi PD eksak. Tapi harus kita buktikan ya, kita salin ya. Kita salin PD-nya. Itu apa tadi? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X tadi ya. Kali DX tambah Y. So, Y sama dengan 0. Betul nggak? Kita lihat. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X kurung DX tambah Y DY. Nah, ini PD lama nih. Ini PD yang lama ya. PD yang lama. Nah, PD yang barunya gimana? Ini dikali dengan faktor integrasi U. U-nya berapa? Tadi. Kita baru dapat U-nya adalah seper X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Yang seper Z ya kan. Dikali dengan seper X kuadrat tambah Y kuadrat. Dikali dengan faktor integrasi. Ini U-nya. Kalau kita kalikan jadi apa? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X. Atau ditulis begini. Seper X kuadrat tambah Y kuadrat. Itu. Dikali ini. Ya, dikali dx x ditambah y ini dikali dengan seper x kuadrat tambah y kuadrat kali y dy ya, ini dy sama dengan seper x kuadrat tambah y kuadrat kali 0. Kali 0 kan 0 juga kan. Nah, ini kali ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat dx. Ditambah Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat dy. Ini kali 0, 0. Ini yang jadi P, ini dibagi lagi nih. Ini bisa bagi kan? Dua suku ini, dua suku berarti ini apa? X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X dibagi X kuadrat ditambah Y kuadrat kurung. Ini kan jadi 1 nih. Ya enggak? Ini sama nih jadi 1, tinggal sisanya X, X per ini. Kali DX ditambah Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dy sama dengan 0. Nah, ini karena sama kan sore ini kan jadi 1. 1 ditambah X per X kuadrat ditambah Y kuadrat kurung dx ditambah Y per X kuadrat tambah Y kuadrat dy sama dengan 0. Inilah PD yang baru. Ya, PD yang barunya. Nah, PD baru ini kita namakanlah ini adalah sebagai PX, Y. Tidak pakai M ya, dari MM sekarang PQ. Ini tanda ikut. Ini adalah Q X, Y. Ya. Jelas sampai sini? Halo?
Halo, sampai sini jelas nggak? Masih jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Nah, kita teruskan. Sekarang kita salin. P-nya berapa? P-nya adalah Px, Y-nya adalah 1 ditambah, tadi mana? 1 ditambah X per X ya. X per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian Q X, Y-nya sama dengan berapa? Ini, Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini kita buktikan dulu apakah dia PD eksak. Nah, cari turunan P terhadap Y. Ini turunan Q terhadap X. Ya. Kalau ini sama, dia PD eksak. Itu kan syaratnya kan. Untuk PD yang baru ya. Nah, ini turun ke terhadap Y. Awas, ini terhadap Y ya. Ini terhadap Y. Atau ini mau diubah bentuknya dulu, boleh. Ini kalau mau diubah bentuknya. Nah, ini X konstan kan. Ini yang diturunkan terhadap Y ya. X-nya X konstan dianggap. Jadi boleh gak tetap dianggap U per V. Ini 1 turunkan 0, ditambah, ini anggap U per V boleh gak nih. U per V ya. U per V apa rumusnya? UV kurang UV kan. U V kurang UV per penyebut pangkat 2. X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2. UV kurang UV, ujung-ujung aksen. Ya, ujung-ujung aksen. Berarti yang aksen yang ujung-ujungnya ya. Ingat enggak? U per V, UV kurang UV, ujung-ujung aksen ya. Boleh jangan gitu. Tapi yang kita turunkan sebenarnya terhadap Y ya. Berarti X-nya konstan. Ya, X-nya konstan. Berarti terjadi ini 0 hilang. 0 hilang. Aksen. Karena ini konstan, ini 0 ya. Yang diturunkan terhadap Y ini. Per do Y. Berarti terhadap Y. Berarti konstan 0. 0 kali X kuadrat ditambah Y kuadrat. Min X kali. Hati-hati ini kita turunkan. X kuadrat konstan 0. Y kuadrat turunkan 2Y. Ya enggak? Per. Ini tetap X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat 2. Ini kali 0 habis ya. Hilang 0. Tinggal min. Tinggal apa? Min X kali 2Y min 2XY. Ya enggak? Min X kali 2Y min 2XY per X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat 2. Baik ke sini. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Ini U per V dianggap. Ini juga bisa dianggap U per V juga. Tapi bisa juga dianggap bukan U per V juga bisa. Ini naik ke atas, pangkat min 1. Jadi U pangkat. Ini boleh gak cara begini? Y kali X kuadrat tambah Y kuadrat naik ke atas pangkat min 1. Yang kita turunkan ini kan terhadap X. Berarti Y ini konstan. Konstanta pengali ya. Sebagai konstanta pengali. Jadi Y konstanta pengali ikut pengali. U pangkat min 1 terusnya apa? Pangkatnya min 1 kali U pangkatnya kurang 1. 1 kurang 1 kurang 2 kan? Kali U aksen. U aksen. Tapi terhadap apa? Terhadap X. Nah, X yang turunkan. Ya. Ini juga bisa tadi nih. Ini bisa juga nih. X kali ini naik ke atas, X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min 1. Seperti ini jalannya. Bisa agak U per V, bisa agak seperti ini. Ada dua cara ya. Sehingga ini dapat apa hasilnya? Min Y kali X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min 2 kali X kuadrat turunannya 2X. Kan tak ada X. Y kuadrat konstan 0. Ya, 0. Sehingga hasilnya apa? Ini kalau kita kalikan. Min Y kali 2X adalah min 2XY. Nah, ini turun ke bawah. Ini turun ke bawah jadi seper X kuadrat tambah Y kuadrat kurung pangkat 2. Ya nak? Halo? Atau ini kurungnya kurang pas. Bentar.
Ini aja. Ini kita turun ke bawah jadi seper X kuadrat tambah Y kuadrat kurung pangkat 2. Enak. Pangkat min kan hitung ke bawah pangkat 2. Ini 2X sudah dikali ke sini. Sehingga hasilnya adalah min 2XY per X kuadrat ditambah Y kuadrat kurung pangkat 2. Karena saya tanya sama enggak? Do P per do Y sama enggak do Q per do X? Halo? Sama enggak keduanya? Halo, sama enggak? Akibatnya Sama do Pak, P kiri per kanan. do Y ya sama dengan do Q per do X. Ya, karena ini sama, maka PD yang baru ini adalah PD eksak. Ya, berarti ini bisa diselesaikan dengan cara PD eksak. Nah, sekarang kita salin PD yang baru itu mana tadi yang sebelumnya? PD yang baru itu ini kan? Ini PD yang baru kan tadi? PD yang baru, ya, PD yang barunya kita salin. Ya. Kita salin, tadi apa? 1 tambah X, ya. 1 ditambah X kuadrat ditambah Y kuadrat, gitu ya. Salah. Kan gitu dah. Satu ditambah X per X. X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dx ditambah Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat dy sama dengan 0. Kayak ini kan? Oke, ini PD-nya tadi yang PD-nya saya salin lagi supaya kelihatan. Nah, baru kita ada caranya dua. Ini tadi apa sebagai Px, Y, ini adalah sebagai Qx, Y. Terserah. Anda mau pakai yang P atau Q. Kalau mau pakai Q boleh. Berarti cara kedua ya. Cara keduanya adalah fungsi X, Y sama dengan integral ini. Integral Q X, Y ya. Q X, Y kali dy ditambah kalau ini integralkan yang sebelah pasangannya adalah konstan. Berarti X. Konstanta X. Dengan hubungannya fungsi ini kita turunkan terhadap apa? Terhadap apa? Nyontek dari sini nih. Apa namanya? X. Sama dengan pasangan ini. Kalau ini Q, sini P. Kalau sini P, sini Q. Gitu aja. Paham maksudnya? Halo? Mencari PDSA kan ada dua jalan kan? Para mahasiswa? Ingat PDSA ada dua jalan kan? Bisa nggak integral P, kalau yang pertama fungsi X, Y adalah integral P, X, Y dx, maka ini konstan, konstanta Y. Hubungannya dua fungsi per do Y, karena sini Y, per do Y sama dengan kalau sini P, sini Q, X, Y. Halo? Ini ngerti nggak nih? Halo? Kok diam aja nih? Kalau nggak ngerti, tanya. Halo? Ulang Pak, saya tolong ulang dong. Masih bingung? Baik. Ya. Coba sekarang. Mencari fungsi dari penyelesaian integral dari apa? PD eksak itu ada dua cara ya. Ini mungkin saya hapus itu. Supaya Anda enggak bingung. Nah, ini saya hapus saja. Saya tuliskan dulu. Ada dua cara. Nanti terserah mau pakai cara pertama atau cara kedua. Oke ya. Jadi untuk ini kan PD yang baru tadi ya. Ini kan PD. Bisa tulis lagi. Ada apa lagi? Bisa saya coret nih.
Ini aduh. Oh, tadi ya ini. Belum ditulis ini. Kelupaan ini pasti tidak bisa dia kalau tidak mau. Oke ya, baru. Ini adalah PD. PD yang baru ya. Maka yang pertama, fungsi X, Y itu sama dengan integral lah ini. Px, Y dx, ini kan integral Px, Y dx ditambah, ingat kalau ini integralkan, integral Px, Y dx, maka pasangannya ini adalah konstan Y kan, konstanta Y. Hubungannya tuh, fungsi ini kita turunkan ya, fungsi ini X, Y ini kita turunkan jadi do F per, lihat sini, kalau ini Y, sini apa? Do Y gitu. Kalau ini X, do X. Nah, sama dengan pasangan P apa? Pasangan P adalah Q X, Y. Cara pertama. Cara kedua adalah fungsi X, Y adalah integral. Saya lihat ini rumit misalnya. Saya mau yang sederhana ini. Nah, boleh. Yang lain satu lagi kan. Kalau P sudah, saya mau P Q. Integral Q X, Y. dy. Ini dy ya. Tambah, karena ini diintegralkan do y, maka pasangannya X sebagai konstan. Jelas ya? Pasangannya. Jadi kalau ini integral ini, yang pasangannya ini menjadi konstanta X. Kalau ini integralkan, maka pasangan jadi konstanta Y. Kemudian hubungannya apa? Nah, fungsi ini kita turunkan terhadap apa? Di sini, lihat sini. Ini X, do X gitu. X, do X. Sama dengan pasangan Q apa? P. Sekarang jelas nggak? Ada dua cara nih. Halo? Para mahasiswa dan mahasiswi jelas atau tidak? Nggak ada komen nih. Pak, jadi yang P sama Q-nya buat dicari ruas kiri sama ruas kanan. Dua-duanya bisa. Dua-dua ini bisa diselesaikan cara pertama dan cara kedua. Hasilnya sama. Jalannya beda. Paham maksudnya? Nah, kalau saya lihat bentuk ini lebih panjang kelihatannya. Ada dua suku, ini satu suku. Saya ambilnya yang singkat aja. Halo? Kalau Anda mau pakai cara pertama, boleh. Anda mau pakai cara kedua, boleh. Salah satu aja, tidak usah dua-duanya. Tapi kalau untuk latihan, boleh Anda lakukan dua-duanya. Untuk melihat benar nggak jawabannya sama. Sudah jelas sampai sini? Halo? Tapi jawabannya selalu sama atau kadang-kadang? Sama, hasil akhirnya sama. Nggak percaya? Oke, kita pakai cara pertama dulu ya. Baik. Kita pakai cara pertama. Ya. Cara pertama dulu ya. Cara pertama, fungsi X, Y adalah integral Px, Y dx. Ya kan? Ingat, kalau ini diintegralkan, pasangannya konstan. Konstan apa? Kan dx, pasangan sebelahnya dy. Y. Kemudian turunan fungsi ini kita turunkan terhadap apa? Sini nyontek sini aja. Y. Do Y. Ini Y ini datang dari sini. Do Y. Sama dengan pasangan P apa? Q. Gitu. Ini dipakai nanti untuk penyelesaiannya. Oke, sekarang kita masukkan ya. Yang pertama, oke, kita coba integral dari, nah nih, salin nih. Integral dari apa? 1 ditambah X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dx. Ya kan ini. P-nya ini kan 1 tambah X per X kuadrat tambah Y kuadrat dx. Ini pertama dx tambah konstanta Y. Nah, kita selesaikan dulu. Berapa nih? Ini kita selesaikan. Ini integral dari 1 kali dx. 1 dx. Ya kan? Ini artinya 1 dx. 1 kali dx. 1 kali dx ya. Tambah integral dari x dx. X kali dx per x kuadrat ditambah Y kuadrat. Tambah konstanta Y. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Oke. Maka fungsi X, Y sama dengan integral 1 dx kan X. Ditambah. Nah, ini
penyebutnya turunannya ini apa nih? Kalau diturunkan nih, tak ada X ya. 2X ini konstan 0. Ya kan? Maka ini kita sengaja buat D penyebut per penyebut. Penyebutnya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Nah, turunan dari penyebutnya berapa nih? Berapa turunan dari penyebutnya? Diturunkan cara X. X kuadrat turunnya 2X tambah 0 kan? Ini 2X tambah 0 kurung DX. Ya enggak? Turunannya. Ditambah konstanta Y. Ya kan? Turunan ini kan 2X. Ini kan X kuadrat turunnya 2X. Kan tak ada DX kan? Tak ada X. 2X. Y kuadrat turunnya 0. Kurung DX. Berarti ini 2X DX enggak nih? Halo? 2X DX. Pada yang ada X DX. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 1 kali setengah. Paham nggak nih? Halo? Ini kan jadinya 2X DX. Pada yang ada sini X DX saja. X DX saja. Terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1 dikalilah setengah. 1/2. Halo? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Terus bentuk Oke. selanjutnya gimana, Pak? Gimana? Bentuk Ini selanjutnya. integral DU per U kan ada rumusnya kan? Integral DU per U, apa rumusnya? Ln U tambah C kan? Gitu kan? Yang ini. Sehingga fungsi X, Y apa? Fungsi X, Y-nya adalah X, ya kan? X ditambah setengah. Nah, integral DU per U. Ingat, integral DU per U adalah ln harga mutlak U. Harga mutlaknya dihilang aja ya. Di sini ln U. U-nya sendiri adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya kan? Integral DU per U adalah ln U tambah CY. Tambah CY. Oke, ini adalah ini adalah fungsi X, Y-nya. Ya, ini adalah fungsi X fungsi X, Y-nya. Nah, tadi Anda lihat di sini apa nih? Ini tadi turunan fungsi ini diturunkan tarik Y, hasilnya Q X, Y sama dengan Q X. Ini hubungannya. Yang pertama kan, hubungannya ini kan. Ini kan dari sini nih. Ya, yang pertama tadi kan. Turunan fungsi terhadap Y. Kita cari terhadap Y ya. Terhadap Y. Jadi do F per do Y diturunkan terhadap Y. Ingat terhadap Y. Terhadap Y ya. Terhadap Y. Ini konstan. 0. Setengah kali. Ln U turunannya apa? Ln U turunnya 1/U. Ingat nggak dulu? Kalau Y sama dengan U, maka Y aksen adalah 1/U kali U aksen. Masih ingat? 1/U kali U aksen. U aksen. Ditambah CY turunkan C aksen Y kan. C ini turunkan di C aksen kan. Nah itu. Ini sama dengan apa tadi? Coba lihat sini. Sama dengan apa sini? Sama dengan Q X, Y ya. Sama dengan Q X, Y. Ya kan? Do F per do Y sama dengan Q X, Y, betul nggak? Do F per do Y yang pertama nih, do F per do Y sama dengan Q X, Y. Nah, ini kita selesaikan. Yang diturunkan ini tadi apa? Terhadap Y ya. Terhadap Y. Jadi ini X konstan 0. Setengah kali ln U turunnya 1/U kali U aksen. Ya, 1/U kali U aksen. Tapi U aksennya terhadap Y ya. Terhadap Y. Y-nya yang kita turunkan. X-nya konstan. CY turunkan C aksen Y. Nah, ini kita turunkan di setengah kali 1/. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X kuadrat turunannya berapa? Konstan ya, bukan Y, konstan 0. Y kuadrat turunkan 2Y. Ya kan? X kuadrat turunkan 0, tambah Y kuadrat turunkan 2Y. Ditambah C aksen Y. Ini sama dengan
Q X, Y ya. Habis ini baru diganti. Nah, ini setengah kali 2Y berapa? Tahu ini mungkin nih. Hah? Setengah kali 1/X² ditambah Y² kali 2Y. Ini setengah sama 2 apa setoran enggak? Tambah CY sama dengan QX, Y. Ini saya nak mutus dulu daripada double. Nah, Y kali 1 Y. Y per X² tambah Y². Ya, Y kali 1 ini. Y kali 1 Y. Setengah sama 2, 1 kan. Penyebutnya X² tambah Y. Tambah CY. Tambah C asen Y, sorry. Tambah C asen Y sama dengan QX, Y mana? QX, Y mana? Mana QX, Y ini soal ini? QX, Y adalah Y per X² tambah Y² kan? QX, Y adalah Y per X² tambah Y². Salin. Y per X² tambah Y². Apa Anda lihat sini? Kiri kanan ada yang sama. Coret. Berarti berapa C asen Y? Ini hilang 0. Ini kan hilang dari C asen Y tinggal 0 enggak? Halo? C asen Y jadi 0 kan? Atau ini dipindah ke sini kan? Y per X² tambah Y² dikurang. Ya, ini pindah sini di min. Jadi Y X² tambah Y² min Y per X² tambah Y. Sama dikurangi 0 kan? Berapa CY? CY adalah integral C aksen Y dy. Ingat, Y adalah integral Y aksen dy. Dasarnya ini. Y adalah integral Y aksen dy. Sehingga CY adalah integral C aksen Y dy. Ini sama dengan integral dari 0. Integral 0 apa? C. Ya enggak? Integral 0 adalah C ya. Adalah C. Nah, baru kita jawab. Jadi, solusi PD apa? Ya, ini sebetulnya PD eksak yang baru kan. Solusi PD adalah fungsi X, Y ini harusnya sebetulnya C. Tapi karena sini sudah ada C-nya, jangan double. Maka kita ambil C-nya 0. Gitu ya. Jadi fungsi X, Y sama dengan 0. Kita salin. Fungsi X, Y-nya berapa tadi? Fungsi X, Y-nya yang tadi mana? Di sini. Ini nih ya. Fungsi X, Y-nya yang sudah selesai tadi. Yang ini ya. Sorry. Yang sudah selesai tadi mana ini? Ini nih. Fungsi X, Y ada X tambah setengah ln X² tambah Y² tambah CY. Ini salin nih. Fungsi X, Y-nya adalah X ditambah setengah kali ln X² tambah Y² tambah CY. Ya, adalah apa tadi? X ditambah setengah ln setengah kali ln X² tambah Y² tambah CY sama dengan 0, ya enggak? X tambah setengah ln X² tambah Y². Ini sebetulnya enggak pakai agam mutlak, boleh kurung biasa aja ya. Sama dengan 0. Nah, sekarang CY-nya kita ganti. CY-nya apa tadi asalnya? CY-nya adalah C. Udah. Berarti X ditambah setengah ln X² ditambah Y² tambah C sama dengan 0. Nah, ada yang C-nya pindah ke sini di min C, C juga. Udah, inilah. Kalau mau hilangkan pecahan boleh dikali 2, boleh. Atau biar di sini aja lah. Ini adalah jawabannya. Sampai sini jelas nih? Halo? Cukup jelas sampai sana? Jelas sampai sini? Ini cara pertama ya. Cara keduanya. Nah, kita kembali lagi. Cara keduanya. Yang ambil yang kedua nih. Fungsi X, Y adalah integral Q X, Y dy tambah CX. Mana fungsinya yang diturunkan terhadap X ini sama dengan P X, Y. Cara kedua sekarang ya. Cara pertama sudah selesai. Sekarang cara kedua. Cara kedua adalah fungsi X, Y adalah integral Q X, Y dy. Karena Y yang diintegralkan dy, maka ini konstantannya pasangannya X. Turunan fungsi ini terhadap apa? Lihat sini X. X nih.
Baru Y, X gitu. Sama dengan pasangan dari Q apa? P. Ini yang dipakai nanti. Ya. Nah, baru tadi fungsi S, Y sama dengan integral Q. Q-nya berapa tadi? Di atas tadi. Q-nya nih. Q-nya adalah Y per S kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Q X, Y-nya Y per S kuadrat tambah Y kuadrat. Y per S kuadrat tambah Y kuadrat dy tambah konstanta X. Nah, kita hitung dulu. Berapa nih? Ini kalau dikaliin, ini kan sama dengan fungsi X, Y sama dengan integral Y kali dy per S kuadrat ditambah Y kuadrat tambah konstanta X. Nah, ini yang sama dasar tadi, diferensial dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Tapi ini tak ada Y ya, tak ada Y. Jadi Y ini yang kita turunkan. Berarti S kuadrat konstan, 0. Y kuadrat turunkan 2Y kali dy. Kan gitu. Ini enggak, Y kuadrat turunkan 2Y kali dy. Sehingga hasilnya 2Y dy. Ya, 2Y dy. Jadi ini sengaja ya kita jadikan integral D dari penyebut per penyebut. Yang lainnya tetap salin. Nah, turunan ini tadi berapa nih turunannya? 2Y dy. Padahal sini Y dy. Ya, padahal sini Y dy. Terjadi kelipatan 2 supaya 2 menjadi 1 dikali setengah. Jelas ini maksudnya? Sehingga fungsi X, Y sama dengan apa? Setengah kali integral du per u adalah ln u. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah CX. Nah, kemudian baru kita masukkan hubungannya. Hubungannya ini hubungannya. Hubungannya apa? Do F per do X tadi. Turunan F. Ini F ini kan. Turunan F terhadap X. Terhadap X. Ini X adalah setengah kali ln U. Turunannya apa? Seper U kali U aksen. Tapi tak ada apa? Tak ada apa nih? Do X di sini. Per do X berarti X yang diturunkan. Tambah CX diturunkan C aksen X. Nah, ini sama dengan apa? Do F per do X ini sama dengan apa? P X, Y, betul enggak? Anda lihat sini, dari sini nih. Do F per do X sama dengan P X, Y, ya, ini ya. Nah, terus ini karena diturunkan antara X, Y kuadrat konstan ya. Berarti ini setengah kali seper X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Kali X kuadrat turunkan 2X, Y kuadrat konstan 0. Tambah C aksen X sama dengan P X, Y. Tuh, ya. Supaya sebelum ganti. Nah, terus ini bisa coret enggak nih? Gimana nih? 0 ini kan hilang ya. Ini bisa coret ya. Setengah kali 2X berapa? X kan? Halo? Halo? Ya? Atau catat dulu deh. Ini kalau mencatat ini setengah kali seper ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Mau dikurung ini boleh. Ini kali 2X tambah C aksen X sama dengan PX, Y. Ini setengah sama 2 boleh coret enggak? Maka tinggal apa? X kali 1X, X per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C aksen X sama dengan PX, Y ganti. Ya, kita ganti ya. Jadi ini hasilnya setengah udah coret, tinggal apa? X per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya enggak? Ini. X kali 1X per X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C aksen X tambah C aksen X sama dengan PX, Y. Berapa PX, Y-nya? Di atas tadi, kita lihat. Guys. Berapa S, Y-nya nih? Ini nih, PX, Y-nya berapa? Ini. PX, Y-nya 1 ditambah X per S kuadrat tambah Y kuadrat ya. X per
S kuadrat tambah Y kuadrat. Salin tuh ya. P-nya kita salin. Ya. Kita salin. P-nya ganti 1 ditambah X per S kuadrat ditambah Y kuadrat. Coba Anda lihat kiri kanan. Ada yang saya coret? Coret. Tinggal apa? C asen X sama dengan 1. Ya, sama dengan 1 kan? Ini sudah coret 0. Maka CX berapa? CX adalah integral C asen X kali DX. Sama dengan integral. Nah, C asen X-nya adalah 1. 1 kali DX. Anda tahu integral 1 DX adalah X kan? Integral DX adalah X tambah C. Terus jadi solusi umum. Oh ya, ini pakai umum tadi ya. PD, bukan solusi PD ya, solusi umum PD adalah fungsi X, Y sama dengan, nah, harusnya C, tapi karena ini sudah C, ini 0. Ya, tambah ini, nah, salin. Tadi fungsinya mana tadi? Yang sudah selesai tadi, mana? Ini ya, nih. Ini fungsinya tadi ya. Fungsi X, Y itu kita ganti ini, setengah ln S kuadrat tambah Y kuadrat tambah CX. Kita salin ya. Kita salin. Apa tadi? Setengah ln X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah CX, betul ya? Tambah CX sama dengan 0. Nah, CX-nya sudah dicari tadi ini. Nah, kita ganti ini setengah ln X kuadrat tambah Y kuadrat tambah CX-nya ganti. Berapa CX-nya ini? CX-nya ini. Tambah X tambah C sama dengan 0. Sekarang jawaban ini sama enggak sama jawaban tadi? Urutannya yang beda ya. Anda lihat, sama enggak? Letak X saja letak beda, betul enggak? Yang ini sama enggak sama yang terakhir tadi? Halo? Sama enggak jawab yang ini dengan ini? Halo? Sama atau tidak? Sama, Pak. Sama. Jalannya ada 2. Kan tadi saya bilang kan? Kalau menurut Anda mana mudah? Cara 1 atau cara 2? Tergantung soalnya sih, Pak. Ya, tergantung soalnya, betul. Ya udah, terserah Anda mau pakai mana. Oke ya. Jadi selalu bisa dua cara ya. Selalu ada 2 cara penyelesaiannya. Sudah jelas sampai sini? Ya. Jelas, Pak. Makasih, Pak. Oke, saya siap dulu ya. Yang lain ada yang bertanya? Kalau nggak ngerti tanya dong, ya. Aduh. Susahnya online nih nggak lihat Anda nih, susah. Kalau di kelas kan kelihatan langsung, ya. Oke. Nah, inilah penyelesaian dari PD yang tidak eksak dapat dieksakan atau PD yang dapat diubah menjadi PD eksak. Jadi awalnya PD-nya tidak eksak atau bukan PD eksak, tapi dengan mencari faktor integrasinya, maka PD yang lama dikali faktor integrasi akan menjadi PD yang baru. Nah, PD baru itu kita buktikan bahwanya PD eksak itu do P per do Y sedangkan do Q per do X. Sudah nangkap ceritanya ini? Halo? Ya. Kalau enggak ada pertanyaan enggak di sini? Kalau enggak, saya lanjutkan dengan yang berikutnya adalah PD linear. Halo? Any question? Ada pertanyaan? Mahasiswi? Jadi ada 2 cara ya. Biasanya selalu ada 2 cara. Kalau saya milihnya yang integral yang gampang. Jadi kalau integral P dx atau Px, Y dx atau integral Qx, Y dy. Gimana yang gampang? Nah, itu yang dipakai ya. Cara 1 atau cara 2. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan yang berikutnya adalah PD linear. PD itu persamaan diferensial ya. Linear. Bentuk umumnya adalah dy per dx atau y aksen ditambah px kali y sama dengan qx.
Ya, sama dengan QX. Dengan catatan QX-nya tidak sama dengan 0. Karena kalau ini sama dengan 0, ini menjadi PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Beda ya. Kalau ini sama dengan 0, ini dipindahkan, ini akan menjadi PD dengan variabel dapat dipisahkan. Jadi tidak boleh 0 ya. Ya. Nah, nanti solusinya, oh ya ini tadi ada kata solusi, ini bukan solusi PD ini, solusi umum PD ya, sorry. Mengapa kata umum ada unsur C? Karena ada unsur C ini ada umum, ini solusi umum ya, bukan solusi PD, tapi solusi umum. Kalau solusi PD itu artinya C-nya angka nih, hasilnya berupa angka setengah, 5, 7, min 7 gitu ya. Oke ya. Baik. Nah, solusinya akan terjadi nanti Y itu solusinya adalah Y sama dengan seper. Jadi seper E pangkat min integral Px, Y d Px, Y. Ini E pangkat integral Px dx kali integral E pangkat integral Px dx. Oh ini ada dx-nya, sorry. Ada dx-nya. Di sini ada ini kalau lupa tekan yang pensil pennya ini ya tidak bisa nulis nih. Ini gini, ini ada dx-nya. Ya. Ada dx-nya kali qx kali dx lagi tambah c. Nah, dari mana rumus ini datangnya? Ya. Nah, buktinya apa? Rumus ini datang dari mana? Kita buktikan ya. Kita ambillah misalkan solusi umum PD linier, ya, PD linier itu adalah Y sama dengan U kali V. Ya, U kali V. Y sama dengan U kali V. Berarti kalau Y aksen sama dengan apa? UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Ya enggak? Halo? Jelas ini ya? Nanti rumus ini bisa disederhanakan lagi bentuknya ya oleh Profesor Dani Handali ya. Saya buktikan dulu ini. Benar enggak rumusnya seperti ini? Ya. Nah, nanti ada satu lagi PD Bernoulli. Ekspansinya dari ini lebih panjang lagi rumusnya ya. Tapi bisa disingkat nanti. Nah, kita begini sekarang kita salin. Soalnya itu adalah PD liniernya apa? PD liniernya adalah DY per DX ditambah PX kali Y sama dengan QX. Nah, Y-nya kita ganti dengan ya Y-nya kita ganti dengan UV. Berarti DY per DX tambah PX kali Y. Y-nya U kali V sama dengan QX. Nah, DY per DX-nya oh ya diganti ya. Ini harus ganti. DY per DX-nya harus kita ganti. Aksennya apa? Nah, kita ganti yang tadi ini turunannya. Ya aksen. Ya, ya aksen itu adalah DY per DX. Ya, ini ya aksen ini kan DY per DX nih. Ini kan artinya DY per DX kan. Ya aksen adalah DY per DX UV tambah UV ujung-ujung aksen. Maksudnya sini. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ini adalah DY per DX, ini adalah Y. Y itu yang nih,
yaitu ini yang D pada X, Y-nya UV. Kemudian kita yang V aksen sendiri, ya, V aksen sendiri. Kemudian ini gabung ini, ya. Kita gabung, yaitu U aksen V ditambah, ya, U aksen V ditambah PX kali UV, ya, kali UV ini kurung sama dengan QX. Kemudian ini ada yang sama adalah V-nya, kita keluar V-nya. UV aksen ditambah, dikeluarkan V-nya, jadi U aksen ditambah PX kali U kali V sama dengan QX. Cukup jelas sampai sini cara pemecahannya, yaitu pertama kita lihat V aksen kita tersendiri, V dengan V ini ada kan, kita gabung nih U aksen V dengan PX kali UV, kemudian kita keluarkan yang sama nih V kita keluarkan tinggal U aksen, ini kita keluarkan V tinggal PX kali U. Nah, yang dalam kurung ini U aksen, ya. U aksen tambah PX kali U ini kita ambil sama dengan 0. Ya, kita ambil sama dengan 0, sehingga ini bisa kita selesaikan. Kira-kira sampai sini jelas nggak? Halo? Jadi Anda bukan tahu cara penyelesaiannya, tapi tahu datang rumusnya dari mana gitu. Ya. Halo, siapa tahu nanti Anda, mungkin di antara Anda ada yang menjadi dosen teknik, kalau ditanya Pak, rumusnya datang dari mana? Anda bingung nih. Tidak bisa jawab dari sononya, dari sana yang tidak bisa, harus kita buktikan ya. Nah ini kita ambil nih, ambil U aksen tambah PX kali U sama dengan 0 ya. Ini dia kan. U aksen tambah PX kali U sama dengan 0. Maka ini adalah apa nih sebenarnya? U aksen itu kan DU per DX, ya enggak? Ini pindah ke sana jadi min PX kali U. Kalau ini ada nih PD dengan variabel yang dapat dipisahkan lah. Maka ini menjadi DU per U sama dengan min PX. Nah, DX-nya kali silang, kali belakang DX. Halo, ini adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan ya. Ini adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Atau bahasa Inggrisnya apa? Separable differential equation. Kemudian ini integralkan kiri dan kanan. Apa yang terjadi? Min integral PX dx. Integral DU per U apa? Ini rumusnya ln U. Ya, agak mutlak nggak bisa tulis. Dan min integral PX dx. Supaya ln hilang, ini jadikan ln jadi apa? Ini jadikan ln kan ln E pangkat min integral PX dx enggak? Anda ingat dulu. 5 adalah ln 5. 5 adalah ln E pangkat 5, betul enggak? Ln E pangkat 5 adalah M5. Ya, 5 itu ini kan. 5 itu ini, kalau min integral PX dx itu yang 5-nya. 5-nya adalah ln E pangkat 5. 5 itu ini kan. Min E pangkat min integral PX dx. Ln sama dengan ln, sehingga U sama dengan apa? E pangkat min integral PX dx. Halo, sampai sini jelas? Mana suaranya nih? Mahasiswa? Mahasiswi? Do you have comment? Jelas, Pak. Yang mahasiswi ya? Kok ada suara ya tadi? Tadi ada suara, sekarang udah hilang. Halo?
Ya, setelah dapat U-nya, ya, U-nya dapat. Nah, kita masukkanlah ke dalam persamaan yang tadi. Ini yang salin, ini kan sama dengan 0. Nah, U-nya diganti. Ya, coba kita salin nih. Kita salin ya. U V aksen ditambah apa tadi? U V aksen tambah yang itu tadi ya. Apa sini? U ditambah U aksen sorry. U aksen ditambah PX kali U kurung kali V sama dengan QX. Ya kan? Tadi ini ya. Mana ini? UV aksen tambah U dalam kurung U aksen tambah PX kali U kali V dan QX. Nah, ini yang sama dengan 0 tadi kan. Ini kita misalkan sama dengan 0. Karena ini sama dengan 0, ini hilang nggak nih? 0 kali V kan 0. Ya. Ditinggallah U kali V aksen sama dengan QX. Betul ya? Ini kan 0 nih. 0 kali V 0. Ya. Jadi ini 0 tinggal QX saja. Nah, berapa V aksen? V aksen adalah apa? QX bagi U. Ya enggak? Halo? V aksen adalah QX bagi U. Ya. QX bagi U. Nah, V aksen itu apa? dV per dx. Sama dengan U ini naik ke atas pangkat min 1 ya. Tadi kita buktikan hasilnya ada min ya tadi ya. Ini ya. Oke. Enggak apa-apa. Ini naik ke atas kan jadi U pangkat min 1 enggak? Kali QX. Halo? U ini naik ke atas jadi U pangkat min 1 kan? Naik ke atas jadi pangkat min 1 kali QX. DX-nya kali silang. Sehingga dV adalah inverse atau U pangkat min 1 kali QX ya kali QX kali DX. Tunggu, ini U-nya betul ya. U pangkat min 1 kali QX kali DX. Ya, DX-nya ke silang, kemudian integralkan. Integral dV sama dengan apa? Integral dari karena ini bukan X keluar ya. U pangkat min 1-nya keluar. Tinggal ini QX DX. Jangan lupa ya. Batu ini diintegralkan jadi V, ya ini menjadi tambah C ya. Ini integral, jadi ini sama dengan U pangkat min 1 ya. U pangkat min 1, U pangkat min 1 integral QX DX tambah C. Ya, tambah C. Nah, baru kalau Anda lihat solusi umum PD linear, tadi yang kita misalkan apa tadi? Y adalah U kali V. Y sama dengan U kali V. U-nya apa? U kali V. Ya, salah sini ya. Sebentar. Ini tadi ada yang miss di sini ya. Sebentar terlihat. Ini beda caranya. Kalau Anda lihat di sini tadi ini ya, sorry ya. Ini UV tadi kan, Y sama UV, Y-nya U-nya tadi apa tadi? E pangkat apa ya? Min 1 V-nya ini. Di dalamnya ada ini ya, V-nya E pangkat min. Oh, sorry. Jadi ini ada sedikit sorry.
Bentar, ini ada sedikit miss. U-nya kita ganti aja ya, lebih aman ya. Jadi U-nya kita ganti ini aja ini. Nomor dihapus, oke. Sebaiknya kita ganti ini aja ya. Tadi U-nya kan E pangkat integral min integral PX dx ya. Jadi sini jangan lupa ini draw ini. Ini V aksen adalah ini kan ini per U. Sehingga V aksen itu adalah dV per V Qx, Qx per U. U ini berapa tadi? Lihat ya tadi, U-nya nih. U-nya adalah E pangkat integral PX dx ya. U-nya adalah integral E pangkat ya. E pangkat integral ya. U-nya adalah E berpangkat min integral PX dx. Jadi ini E berpangkat min integral PX dx. Sehingga dV dV per V bukan dV per V, dV per dx. Ya, dV per dx. V aksen itu kan dV per dx ya. V aksen itu adalah dV per dx ya. V aksen adalah dV per dx. Nah, sehingga ini dV sama dengan apa? dV adalah ini naik ke atas jadi plus E pangkat integral PX dx kali Qx kali dx. Itu enggak? Halo? Ngerti ya? U-nya tadi tidak boleh. Tetap ini kita ganti dulu ya. U-nya kita ganti. Ini U-nya. U-nya kita ganti. Nah, U-nya kita ganti. Ini naik ke atas jadi plus. Min jadi plus. Betul enggak? Baru ini integral. Integral dV sama dengan integral dari E pangkat integral PX dx kali Qx kali dx. Jangan lupa tambah C. Nah, ini yang sama dengan apa? V ya. Ini sama dengan V. V ini enggak sih. Kalau ini sama dengan V enggak? Integral dari V adalah V. Berarti V-nya ini. Nah, kalau kita masuk sini, U kali V. U-nya sendiri tadi apa? U-nya sendiri ini nih. U-nya sendiri adalah E berpangkat min integral PX dx. Ini P. Dikali, nah itu. V. V-nya ini. Integral E pangkat integral PX dx kali Qx kali dx tambah C kurung tutup. Kan saya tanya sama enggak ini? Sama enggak ini? Halo. Yang terakhir ini, ya ini sama enggak ini? Halo, tanya sama enggak? Para mahasiswa, baik mahasiswa dan mahasiswi, sama enggak? Yang ini yang mau saya sebutin tadi kan, sama enggak masih yang terakhir nih? E berpangkat min integral PX dx kali integral E pangkat integral PX dx kali Qx kali dx tambah C. Ya, sama Pak. Sama kan? Jadi sudah terbuktilah bahwa PD linear itu datang dari sana. Ya. Nah, baru kita masuk contoh hitungan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Sampai sini tidak ada kali tadi. Suaranya kecil ya. Mungkin saya harus gedein. Bisa dengar aku enggak? Sudah. Ada pertanyaan lagi dari mahasiswi? Ada Pak. Gini.
Belum ada. Oke. Kalau nggak ada, kita masuk contoh hitungannya, ya. Contohnya, ya bebas contohnya sebetulnya. Nah, di pada X, Y per X ln X sama per X. Boleh. Oke, kita masuk contoh. Mungkin yang sederhana aja dulu. dy per dx ditambah y per x sama dengan x pangkat 2. Misalnya ini contoh sederhana aja. Nah, kita tahu ini adalah PD linear. Ya. Ini adalah PD linear. Mengapa ini ada di mana ini kan boleh kita pecah menjadi ya ini PD linear. Ini artinya dy per dx atau y aksen, ini y aksen sama. Ini px-nya adalah seper x, ini px-nya kali y sama dengan x kuadrat qx. Nah, secara umum rumusnya dy per dx ada tambah px kali qx. Oh ya, sebelum ini tunggu dulu. Bentuknya belum ini. Maaf. Kita mau sederhanakan dulu soalnya. Pembuktiannya ya. Jadi ini kita buang aja ya. Paling gampang delete. Cut. Ya. Cut paling gampang cepat. Oke. Tadi hasilnya adalah apa tadi? Solusi. Ya. Solusi PD linear nah ini oleh Profesor Dr. Daniel Handali. Ini sudah almarhum nih. Ya. Oleh Profesor Dr. Daniel Handali diubah di sana yaitu Y sama dengan tadi apa? E pangkat tadi hasilnya sini E pangkat min ya enggak? E pangkat min integral Px dx dikali integral E pangkat integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Nah, oleh Profesor Dr. Daniel Handali almarhum, beliau wafatnya tahun 2013 ya, di bulan September. Di bulan Januari ya. Saya sempat melayat beliau di Bandung ya. Beliau adalah doktor matematik yang pertama di ITB ya. Dan pernah ngajar di BINUS tahun 1983, September tahun 1983. Jadi saya pernah menjadi asisten beliau selama 4 tahun. Ya. Oke, sekarang ini oleh beliau diubah nih. Ini min ini supaya plus kan seper, ya. Seper E pangkat integral Px dx kali integral E pangkat integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Nah, beliau karena bentuk ini sama, ya, yang bentuknya yang sama ini dimisalkanlah dengan atau diambil ya, misalkan dengan Sx, mediatornya ini Sx ya, Sx sama dengan E pangkat integral Px dx. Ini mediatornya. Sehingga solusinya itu menjadi Y adalah seper Sx, bisa mana bentuknya? Integral Sx kali Qx kali dx tambah C. Jadi bentuknya benar-benar lebih
jauh lebih sederhana. Di mana ini SX-nya adalah E pangkat integral PX dx. Jelas sampai sini? Kalau dari bentuk yang panjang ini jadi singkat gini. Tapi ini di mananya, ini yang harus tahu nih, di mana yang diambil tadi SX-nya adalah E berpangkat integral PX dx. Sudah paham maksudnya? Halo? Ya. Jadi sederhanakan ya. Cukup jelas Anda dari bentuk yang panjang ini kita singkat ini penulisannya jadi sederhana, gampang diingat. Nah, sekarang masuk contoh. Ya, baru contoh tadi. Contohnya adalah Y sama dengan dy per dx tambah apa sih ini? Y per x ini tambah ya. Sama dengan X pangkat 2. Ini adalah PD linear. Nah, ini kan boleh Anda rubah. Ini adalah tambah, ini artinya 1/X. Ini adalah PX-nya kali Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti di sini berapa PX-nya? Dan berapa QX-nya? PX-nya ini ya. Kan, secara umum kan DY per DX adalah PX kali Y sama dengan QX. Ya kan? Berarti PX-nya sama dengan 1/X. QX-nya sama dengan X kuadrat. Halo? Jelas nggak sampai sini? Kalau saya tanya tuh mohon dijawab. Ya. Tolong direspon ya. Oke, PX-nya tahu, QX tahu. Nah, tadi pakai mediatornya SX sama dengan apa? E berpangkat integral PX dx. Sama dengan apa? E berpangkat integral PX-nya berapa? 1/X dx. Ini kan. PX-nya adalah 1/X. Nah, Anda tahu E berpangkat integral 1/X kali dx adalah dx per X. Nah, ini rumus sebetulnya. Integral dx per X adalah ln X. E berpangkat integral dx per X adalah integral dx per X adalah ln X. Nah, E berpangkat ln X hasilnya apa sini? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu nggak nih? E pangkat ln X hasilnya X belakang ini. Anda masih ingat nggak? Kalau A berpangkat log B bilang pokok A hasilnya apa? Belakangnya B. Sebenarnya ini artinya apa nih? Ini artinya E berpangkat ln itu logarima bilang pokok E dari X. Ini kan AA, ini EE, log B, AA, log B, B, EE, log X, X. Maka hasilnya X. Sudah jelas sampai sini? Halo? Tidak ada komen lagi. Halo, jelas nggak sampai sini? Mengapa E pangkat ln X hasilnya X? Ya. Ingat di kalkulus 1 itu di SMA nih kan sebetulnya. A pangkat log B bilang pokok A hasilnya B. Ya kan? Sehingga E pangkat log X bilang pokok E. Ini kan AA, ini EE. Hasilnya yang belakang B. Ini X. Nah, baru kita jawab sini. Jadi, solusi umum. Nah, kalau batu profesor itu pakai sol. Solusi umum PD ya adalah apa? Y sama dengan 1/SX, yang rumus tadi sederhana, kali integral SX kali QX kali DX tambah C. Ya. Jadi Y adalah 1/X kali integral X kali, ya SX-nya kan X tadi ya. Mana nih? Ini ya. Hasilnya X kali QX, X pangkat 2, DX tambah C. Sehingga Y sama dengan 1/X kali, ini integral dari apa?
X pangkat 1 kali X pangkat 2 kan X pangkat 3 dx tambah C. Sehingga Y adalah 1/X kali 1/3 tambah 1, 4. Ya nak? 1/N plus 1. Ya nak? 1/N plus 1, 3 tambah 1, 1/4. X pangkat 3 tambah 1, 4. Tambah C. Kalau mau dikalikan boleh, atau ada yang kasih hilang nih, XY boleh ya, atau tetap Y adalah dikalikan nih 1/4, 1/X kali X pangkat 4 kan X pangkat 3. Awas, 1/X kali C, C per X ya. C per X bukan C loh. Ya. C per X tetap C. Jadi jawabannya boleh dalam seperti ini, atau yang atas atau yang bawah sama. Ya. Sudah jelas ini bentuknya? PD linear. Halo? Ada apa tanya Mas ini? Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Ada yang soal persamaannya gitu nggak Pak? PD linear. Maksudnya? Yang kayak di soal Bapak yang saya masih nggak ngerti itu tuh yang nomor 2 Pak. Nomor 2 yang mana? Deretan ini? PDF yang kemarin yang bab 5 itu. Oh, yang PD homogen. Halo? Enggak, yang dari modul ini Pak. Modul ini? Yang Bapak kirim yang banyak itu lah, yang bab 4, 5, 6, 7, 8. Yang nomor 2 itu apa? PD homogen kan? PD homogen masuk yang pertama tuh ya. Itu apa? PD eksak. Sedikit ada beda, justru saya singkatkan caranya lebih simpel daripada yang di buku gitu. Oh, Bapak Kan singkat. ada saya jelaskan yang ada 6 kalau PD eksak, ternyata PD itu bukan PD eksak karena do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, maka dicarilah pato integrasinya, ya kan? Dicarilah pato integrasinya yang memenuhi syarat dikali A. Kalau ini sudah ketemu pato integrasinya, PD yang lama tadi dikali dengan PD dan dikali dengan pato integrasi menjadilah PD yang baru, di mana namanya kan Px, Y dx tambah Qx, Y dy sama 0. Sehingga do P per do Y sama dengan do Q per do X. Maka jadi PD eksak. Dan selesaikan secara PD eksak. Itu yang mungkin yang agak sulit itu ya. Ya. Itu yang datanya atau yang mana? Yang agak sulit itu Pak. Yang sulit itu ya memang itu yang PD yang tidak eksak dapat dieksakan. Ya, kalau ini PD linear ya. Ini gini, saya tunjukkan Anda. Jadi gini, ini teorinya ya. Jadi kalau awalnya kan PD ini kita tulis PD lama. PD lamanya adalah M X, Y dx ditambah N X, Y dy sama dengan 0. Apa saya terlalu cepat menerangkannya? Halo? Ada beberapa bagian yang terlalu cepat sih Pak, tapi Oh, ya. Kalau enggak itu enggak Pak, kasih tahu ya Pak, jangan terlalu cepat, enggak ngerti Pak gitu. Enggak apa-apa, ya saya enggak ya. marah. Nah, ini kita periksa nih. Apakah do M per do Y-nya sama enggak dengan do N per do X-nya? Kalau ini sama, ini PD eksak. Itu enggak? Ini jelas ya. Kalau ini sama, ini PD eksak. Tapi kalau ini tidak sama, ini jawabannya apa? Bukan. Nah, ini. Jadi coret ini ya. Ini adalah bukan PD eksak. Ini yang sulit itu ini. Bukan PD eksak. Lantas gimana? Nah, kita coba lah ini dulu. Ada 6 cara. Yang pertama kita coba do M per do Y kurang do N per do X dibagi N. Apakah fungsi X? Kalau ya, maka faktor integrasinya adalah UX. Kalau ini UX, nah, baru yang mencari faktor integrasinya adalah DU per U
Iya kan? Tetap do U ya. Ya, du per U adalah do M per do Y kurang do N per do X dibagi N, ini diamnya nih. Ini dikali DX. Itu enggak? Tujuannya apa? Untuk mencari faktor integrasinya. Yang U sama dengan UX tadi. Hasilnya pasti U mengandung X. Bagi N ya, dibagi N. Sudah paham ini? Halo, yang pertama sudah paham belum? Oh, ngerti Pak, ngerti. Ini yang pertama. Yang mahasiswi, yang lain-lain, yang mahasiswa dan mahasiswa yang lain, ngerti enggak ini? Yang pertama. Yang kedua, nah, kita coba. Do M gagal misalnya kalau ini tidak fungsi X. Nah, coba lagi. Do M per do Y dikurang do N per do X. Ini jalannya sebetulnya datang, ini kan yang dari rumus dasarnya, masih ingat enggak? Faktor integrasi U. Hah? Yang nomor 2 kan, yang per M, per min M. Ya, dibagi min M. Ya. Ah, yang tanya apakah fungsi Y? Gitu kan? Dengan ya. Kalau ya, faktor integrasinya adalah UY. Nah, UV Pak. Oh ya, UY. UY. Maka do U per U adalah, ini salin ini. Yang ini ya. Do M per do Y dikurang do N per do X dibagi min M dikali DY. Ini mencari U sama dengan UY. Hasilnya dalam fungsi Y. Ya kan? Paham ini? Saya ulang lagi ya. Jelas sampai sini ya. Dibagi min M. Nah, kalau gagal lagi bukan fungsi Y. Nah, kita terus lagi yang ketiga. Kita coba lagi. Do M per do Y dikurang do N per do X dibagi dengan. Nah, kalau X tambah Y berarti N kurang M. Sebetulnya tadi sekian N dikurang, ditambah atau dikurang ya. Atau tambah beta M itu maksudnya. Ini kalau ini X tambah Y jadi X kurang Y. Nah, apakah ini fungsi dari X tambah Y? Kalau ini kurang, ini tambah nih. Kalau ya, maka faktor integrasinya adalah U dari X tambah Y. Ingat yang sudah sebutin satu kan? Maka sini do U per U-nya, ini pakai do. Nah, ini harus dimisalkan nih. Di sini harus kita misalkan Z sama dengan X tambah Y. Ya, Z sama X tambah Y ini Z sama dengan Z ya. Sehingga ini adalah do M per do Y dikurang do N per do X dibagi N kurang M kali do Z. Di mana Z do Z itu ya turunan ini ya, maksud ini yang cari ya. Do Z ya. Nah, ini rumusnya. Tujuannya untuk mencari apa? U sama dengan UZ. Di mana Z-nya adalah fungsi X tambah Y, ya kan? Sudah paham? Halo? Tapi kayaknya ya nomor 3 itu U kali XY, Pak. U kali apa? U kali XY. U kali. Oh, ada yang kelupaan tadi ya. Oke, tadi ini yang keempat nih, sorry. Yeah. Ini keempat. Yang ketiga tadi itu ada kelupaan. Do M per do Y dikurang do N per do X. Yang XY itu adalah YN kurang XM. Nah, itu. YN kurang XM. Apakah fungsi XY dalam bentuk perkalian XY ya? Kalau ya, faktor integrasinya adalah U XY. Dan ini juga misalkan dengan Z. Ya, misalkan dengan Z. Ya, sehingga do U per U nanti rumusnya adalah ini, kita salin nih. Do M per do Y dikurang do N per do X dibagi YN kurang XM kali do Z. Z ini di sini XY ya. Di sini Z-nya sama dengan XY. Kita misalkan. Sudah paham? Ini yang ketiga, sorry. Ini 4 yang ini. Jadi ini yang bawah-bawah beda. Kalau tadi apa? Kalau dibagi N, fungsi X. Dibagi min N, fungsi Y.
dibagi YN kurang XM itu adalah fungsi XY, ya, fungsi XY. Kalau dibagi N kurang M, ini adalah fungsi X tambah Y. Nah, kebalikannya, kalau ini N tambah M, ini X kurang Y. Ini kebalikannya. Yang kelima. Yang kelima, do M per do Y dikurang do N per do X dibagi dengan N tambah M. Apakah ini fungsi X tambah Y? X kurang Y. Lawan tanda ya. Kalau ini tambah, ini kurang. Kalau ini kurang, ini tambah gitu aja. Kalau ya, faktor deklarasinya adalah U dari X kurang Y. Jadi mengandung, ini misalkan Z. Ya, Z-nya adalah X kurang Y. Misalkan Z. Sehingga do U per U-nya apa? Nah, do M per do Y dikurang do N per do X dibagi N tambah M kali do Z. Z-nya dari sini ya. Z-nya ini. Oke ya, baru mas ini. Terakhir, yang ke-6. Do M per do Y, ini baru contoh yang tadi saya tulis yang pertama kuliah tadi hari ini. Dibagi dengan 2XM dikurang 2YM. Apakah fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat? Kalau ya, faktor deklarasinya adalah U adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, di mana ini misalkan ini U dari ya. Salah. U dari US kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, di mana Z adalah S kuadrat ditambah Y kuadrat, ini misalkan dengan Z. Ini S kuadrat tambah Y kuadrat ya. Sehingga do U per U adalah rumusnya do M per do Y dikurang do N per do X dibagi, nah hati ini 2X kali N kurang 2Y kali M kali do Z. Ya. Nanti Z-nya harus diganti dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Sudah paham habis ini? Ada 6. Ini yang sulit di bagian inilah. Ini yang kita pakai tadi kan. Yang ke-6 ini tadi. Padahal itu bisa yang pertama tadi itu. Itu dicontohkan ada soal yang bisa dua cara ya. Pattern deklarasinya ada dua macam. Fungsi X dan fungsi S kuadrat tambah Y kuadrat. Oke? Saudara yang tanya atau saudari yang sudah melihatnya itu ada yang kurang jelas? Halo? Paham, Pak. Jadi yang bawah ini sebetulnya bentuknya adalah alfa N ditambah atau dikurang ya beta M. Betul enggak? Alfanya ini macam-macam nih. Kalau N tambah M berarti alfa 1 beta 1. Kalau N kurang M alfa 1 betanya min 1. Kalau ini apa? Alfanya 2X, betanya min 2Y ya kan? Jadi bentuk umumnya itu. Ya. Alright? Ada yang kurang jelas? Oke. Jadi tadi kita baru masuk dengan PD linear, ya kan? Tadi ya. PD linear udah ngerti ya. Nah, kita lihat contoh yang lain lagi, misalnya yang agak rumit ya, contoh yang rumit. Dia bisa juga dalam contoh trigonometri ya, bisa juga PD linear. Soalnya yang yaitu soalnya yang contoh kedua ya, yaitu soalnya sin kuadrat ini, sin kuadrat X kurang Y dx kurang tangen X tangen X dy betul sama dengan 0. Nah ini nih. Jadi soalnya harus diubah dulu ya. Harus diubah dulu ya.
Berarti soalnya belum harus diubah dulu nih. Bagaimana Anda tahu ini PD linear? Nah, coba jadikan dy pada x. Gimana caranya? Berarti ini sin kuadrat x dikurang y kurang dx sama dengan, ini min pindah ke, yang kuncinya kan dy pada x. Jadi dy-nya pindah sini plus tangan x kali dy. Ya. Oke. Nah, sekarang dy pada x berapa? Pakai sifat kali silang. Sin kuadrat x kurang y per gitu ya. Ini dy, ini dy, ini dx. Sifat kali silang turun ke bawah ini berarti per dx ini enggak? Halo? dy tetap, tangannya ke sana. Jadi tangannya di sini. Nangkap enggak maksudnya nih? Halo? Kita menjadikan y aksen atau dy pada x. Nah, ini kita bagi nih. Ini kita bagi, ini artinya sin kuadrat x dibagi tangen x kurang y per tangen x. Sama dengan dy per dx. Nah, tukar letak. Boleh nggak dibalik? Boleh. Dy per dx dibalik ya. Nah, ini pindah. Jangan dulu ya. Sorry. Ini hapus dulu. Nah. Oke, ini kita pindah yang ada y-nya, pindah ke sana. Jadi berarti sin kuadrat x kali tangan naik ke atas jadi apa? Tangan naik ke atas jadi kotangan enggak? Kotangan x. Ini pindah dy per dx. Ini pindah ke sini. Jadi tambah y per tangan x. Nah, baru kita tukar letak. dy per dx tambah y kali, nah tangan tadi naik ke atas jadi kotangan ya. Kotangan x sama dengan sin kuadrat x kali, nah kotangan adalah cos per sin. Cos per sin. Cos x per sin x. Ya enggak? Kotangan adalah sin cos per sin. Cos x per sin x. Sin x-nya bisa cara 1 ya. Ini kan pangkat 2 sini. Cara 1. Jadi tinggallah dy per dx ditambah kotangan x kali y sama dengan sin x kali cos x. Nah, ini adalah PD apa nih? Ini adalah PD linear. Jadi soalnya harus dimodifikasi sehingga bentuk y aksen atau dy per dx, ini y aksen ya. Tambah fungsi ini px-nya, ini sebagai px-nya dan ini px-nya. Ini sebagai apanya? Ini sebagai qx-nya. Sudah lengkap maksudnya? Halo? Oh, kita istirahat dulu ya, sorry. Sampai sini dulu. Oke. Jelas sampai sini? Halo? Jelas, Pak. Yang mahasiswi? Jelas? Jelas, Pak. Oke, kita istirahat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi penyelesaian ini. Ini belum selesai ya. Oke. Kita belum saya save. Kita save dulu. Baik. Kita leave dulu, kita lanjutkan lagi.